Sobat Tutup Botol, kali ini kami akan membahas tentang kisah cinta tragis yang terjadi di abad ke-14 yang bahkan melahirkan ungkapan yang umum digunakan di negara asalnya hingga kini, yakni dalam bahasa Portugis, Agora é tarde, Inês é morta, yang berarti sudah terlambat, Inês sudah mati. Keadaan dramatis hubungannya dengan Pangeran Portugal yang ditentang oleh ayah sang pangeran sendiri, yakni Raja Afonso IV, pembunuhannya atas perintah Raja Afonso, balas dendam berdarah sang pangeran pada ayahnya sendiri yang menimbulkan perang saudara, dan legenda penobatan mayatnya menjadi ratu, telah membuat Inês de Castro sering menjadi subjek seni, musik, dan drama selama berabad-abad lamanya. Gimana sih cerita lengkapnya? Makanya, yuk langsung aja kita buka tutup botolnya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa bantu kami untuk subscribe akun Tutup Botol dan tekan tombol loncengnya. Like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu yang membutuhkan. Pada abad ke-14 di Portugal, putra mahkota monarki Portugal adalah Pedro I. Untuk menguatkan hubungan politik dengan sesama bangsawan berkuasa, ayahnya, sang Raja Afonso, menikahkan Pedro dengan Constanza, cucu dari Raja Sisilia atau yang kita kenal juga dengan negara Italia. Putri Constanza disertai beberapa dayang, salah satunya adalah Inês de Castro yang jelita dan berdarah biru. Inês adalah putri kandung penguasa Lemos dan Sarria. Keluarganya adalah keturunan bangsawan Galicia dan Portugis. Pedro dan Inês segera jatuh cinta dan menjalin hubungan, sekalipun secara resmi Pedro menikah dengan Constanza. Meski hal itu ditentang oleh ayahnya karena sang ayah sangat tidak menyukai pengaruh Inês pada putranya dan menunggu hingga ketertarikan mereka padam, tapi ternyata tidak. Pedro tetap mempertahankan hubungannya dengan Inês. Skandal perselingkuhan Pedro dan Inês membuat Raja Afonso mengasingkannya dari kerajaan. Namun itu tidak menghentikan Pedro dan dia tetap mengunjungi Inês. 5 tahun setelah pernikahannya, Constanza meninggal. Raja Afonso lalu menawarkan beberapa tuan putri pada Pedro untuk dijadikan istri keduanya. Namun, semuanya ditolak oleh Pedro dan sebaliknya, Raja Afonso juga menolak permintaan Pedro untuk menikahi Inês secara resmi. Pedro justru terang-terangan membawa Inês kembali dari pengasingan dan tinggal bersama dengannya. Raja juga melihat bahwa Pedro mulai memberi kekuasaan kepada saudara-saudara Inês yang memang berasal dari keluarga bangsawan Castilian yang saat itu adalah musuh dari sekutu Raja Alfonso. Raja Alfonso yang takut bahwa sang putra mahkota telah dipengaruhi Inês lalu mengutus 3 orang pembunuh untuk menghabisi Inês. Tragisnya, Inês dipenggal kepalanya tepat di depan salah seorang anaknya yang masih kecil. Inês tewas setelah menjalin hubungan 15 tahun dengan Pedro di usia 30 tahun. Pedro yang murka akibat kehilangan wanita yang dicintainya lalu mengumpulkan pasukan dan memberontak. Sang raja mengalahkan putranya dalam 1 tahun, namun setahun kemudian sang raja meninggal dan Pedro menduduki tahta menggantikan ayahnya. Kemudian ia memulai pembalasan dendam yang menganugerahinya julukan Sang Adil dan Sang Kejam. Pedro menemukan orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian Inês dan menghukum mereka dengan kejam. Ia mencari para pembunuh dan berhasil menangkap 2 dari mereka pada tahun 1361. Kemudian dia mengeksekusi mereka di depan umum dengan merobek jantung mereka. Dirumorkan, dia sendiri yang bahkan mencabik-cabik jantung dari badan mereka hidup-hidup. Dikatakannya agar mereka merasakan sendiri rasa sakit luar biasa kehilangan jantung hati mereka seperti halnya Pedro kehilangan Inês. Beberapa sumber mengatakan bahwa setelah Pedro menjadi Raja Portugal, dia memerintahkan jenazah Inês digali dari kuburnya dan memaksa seluruh penghuni istana untuk bersumpah setia kepada ratu baru mereka. Dia memerintahkan orang untuk menggali mayat Inês, mendandaninya sesuai dengan dandanan seorang ratu dan menundukkannya di tahta. Pedro lalu memerintahkan semua bangsawan kerajaan untuk mendekati dan mencium ujung pakaiannya untuk memberi hormat pada Inês dan bergantian mencium tangan sang ratu. Raja Pedro juga memerintahkan pembangunan 2 makam di biara kerajaan. 1 untuknya nanti dan 1 untuk Inês, agar mereka dapat bertemu kembali saat masa penghakiman. Raja Pedro memberikan penghormatan yang belum pernah Inês terima dalam hidupnya, yang baru tercapai ketika Inês telah meninggal dunia. Beberapa sumber modern mencirikan kisah penobatan jenazah Inês sebagai legenda. Ia kemudian dimakamkan di biara Alcobaça di mana peti matinya masih dapat dilihat, berdampingan dengan Pedro. Kedua peti mati marmer dipahat dengan indah dengan adegan-adegan dari kehidupan mereka dan janji Pedro bahwa mereka akan bersama-sama sampai akhir dunia. Até ao fim do mundo. Demikian kisah menarik kali ini. Silahkan sahabat kunjungi channel kami untuk berbagai video menarik lainnya. Silahkan tulis juga di kolom komentar kisah apa yang kamu inginkan untuk kami bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Tungguin video menarik lainnya dari kami ya. Sekian dan sampai jumpa.